Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Komang Sore hadir sapa Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah edisi siar hari ini di hari Kamis 27 Maret 2025. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa tentu di 0823 3994 7707 ataupun juga Anda bisa simak di radio streaming Radio Madani.online maupun juga di YouTube-nya di Radio Madani Official dan di Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, kali ini sudah hadir narasumber kita Dr. Caroline Octaviana Wiono. Beliau ini adalah dokter umum Rumah Sakit Aisyah dan kita akan mengambil tema tentang TBC, mengenal gejala dan mencegah penularannya. Saya sapa dulu. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang, Pak. Alhamdulillah. Kali ini bisa kembali menyapa insan Madani semuanya dengan mengambil tema mengenal gejala dan mencegah penularan TBC gitu ya, Dok ya. Iya, benar. Oke, mungkin bisa dijelaskan, Dok. Ini insya Allah pertemuan kita yang kedua ini, Dok ya. Iya. Kalau yang pertama dulu tentang merokok gitu ya. Iya. Oke, kaitannya dengan merokok ada TBC juga ini namanya. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa itu penyakit TBC, Dok? Jadi untuk penyakit TBC ini itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Bakterinya namanya Mycobacterium tuberculosa. Ini infeksinya sebagian besar menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyerang di luar paru-paru seperti tulang, otak, selaput otak dan sebagainya. Kira-kira mungkin kalau boleh tahu, Dok, apa saja ya gejala utama yang perlu diwaspadai dari penyakit TBC ini? Gejala awalnya seperti apa gitu ya? Kalau misalnya gejala ini sendiri memang gejala pada umumnya ya pada orang dewasa itu tuh yang paling sering mengarah ke TBC adalah adanya demam meriang-meriang terutama di malam hari selama lebih dari 2 minggu, kemudian batuk berdahak selama lebih dari 2 minggu, kemudian pada yang tahap lanjut batuknya ini bisa berdarah, kemudian juga bisa ada yang sesak, kemudian ada pembesaran kelenjar getah bening, ini ada seperti ada benjolan di bagian leher yang kanan maupun yang kiri, kemudian juga bisa ada penurunan berat badan juga. Gitu ya. Oke, penyakit TBC ini adalah merupakan penyakit menular ataukah tidak, Dok, sebenarnya? Menular. Penyakit Menular, TBC ya? ini menular, tetapi biasanya menularnya pada orang-orang yang kontak erat. Jadi dia itu ditularkan tidak yang mudah tertularkan seperti yang COVID itu. COVID Iya. itu penularannya sangat cepat ya. Kalau TB ini cenderung kalau misalnya kontak erat baru yang dia bisa menularkan gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya adalah penyakit menular ya. Nah, baik pendengar pecinta Madani, tentu kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, kalau boleh tahu, Dok, kira-kira bagaimana ya TBC ini bisa menyebar dari satu orang ke orang lainnya ini? Lewat apa lah, Dok? Untuk penyebarannya airborne. Jadi ketika ada penderita TBC ini yang batuk, bersin atau berbicara, itu kan ada droplet-droplet atau seperti air liur kalau misalnya bahasa mudahnya ya, air liur yang keluar dari mulutnya si penderita ini. Itu yang nanti bisa dihirup masuk ke saluran pernafasannya orang yang sehat. Dari yang itu tadi nanti ada sistem imun dan sebagainya. Dan kalau misalnya tidak bisa diatasi oleh sistem imunnya, maka bisa terinfeksi TBC itu tadi. Iya. Oke, baik. Terima kasih, dan ini nampaknya langsung ada yang masuk, Dok, ini dari Tina di Ngrowo. Pertanyaan begini, Dok. Dokter Caroline, bisa dijelaskan secara singkat apa penyakit TBC dan bagaimana penyebarannya? Nah, hampir senada tadi yang saya tanyakan. Mungkin bisa dijelaskan, Dok, kira-kira? Iya, jadi untuk Jelaskan, penyebarannya ini airborne. Sama seperti yang COVID itu, mungkin teman-teman semua, pendengar-pendengar semua banyak yang sudah tahu dan dengar ya tentang airborne dan droplet. Jadi penyebarannya kurang lebih sama. Jadi dari bersin, habis itu batuk, kemudian yang berbicara, itu ada droplet-droplet yang keluar yang nantinya bisa dihirup oleh orang yang sehat, yang nantinya bisa menginfeksi saluran pernafasan orang yang sehat itu tadi. Iya, oke, baik, luar biasa ya. Oke, silakan pendengar, dan ini nampaknya
untuk masih dari penanya yang sama menanyakan kira-kira apa saja faktor resiko yang membuat seseorang lebih rentan terkena TBC. Kira-kira faktor resiko yang menyebabkan orang rentan kena TBC ini apa dok kira-kira? Jadi untuk faktor resiko ini mungkin sekalian agak menyinggung sedikit tentang pencegahan penularannya juga aja ya sekalian ya. Jadi untuk secara umumnya infeksi TBC ini kan penyebarannya terutama pada orang-orang yang kontak erat dengan penderita TBC. Jadi yang pertama pasti faktor resikonya dengan orang-orang yang emang kontak erat. Misalnya ada keluarga yang mempunyai TBC, yang mengidap TBC, atau ada tetangga misalnya sebelah rumah atau seberang rumah yang mengidap TBC. Itu pasti faktor resiko juga. Kemudian yang kedua masalah ventilasi. Ventilasi, kalau misalnya ventilasi rumah atau lingkungan kerjanya kurang bagus, itu juga bisa meningkatkan resiko TBC. Terutama kalau misalnya yaitu tadi ada kontak erat yang di dalam rumah atau di dalam tempat kerjanya itu yang mengidap TBC. Jadi ventilasinya ini juga harus dijaga untuk mencegah itu tadi. Terus juga untuk merokok. Merokok ini kan juga salah satu bisa menyebabkan juga gangguan sistem imun di pernafasannya. Jadi dia merusak silia-silia kayak rambut-rambut halus di saluran pernafasan yang seharusnya bisa membantu pertahanan tubuh terhadap bakteri. Nah, dengan merokok ini dia bisa merusak silia-silia ini tadi yang bisa menyebabkan orang ini lebih rentan terhadap penyakit paru. Salah satunya tuberkulosis atau TBC ini tadi. Terus juga tadi faktor resiko ya. Oh, juga imun. Imunitas seseorang juga. Jadi untuk TBC ini kan ketika masuk itu pasti ada reaksi dari tubuh ya, reaksi imun dari tubuh yang kalau misalnya reaksi imunnya ini bagus, maka orang ini nggak jadi ketularan, nggak jadi mengidap TBC. Tetapi kalau misalnya imunnya ini gagal, otomatis dia akan terkena TBC. Nah, siapa orang-orang yang imunnya ini jelek itu bisa lebih beresiko. Misalnya orang-orang yang mungkin pola hidupnya kurang baik. Terus habis itu orang-orang dengan diabetes yang tidak terkontrol. Orang dengan diabetes itu sistem imunnya cenderung rendah. Habis itu orang-orang yang HIV, orang-orang yang menggunakan steroid jangka panjang, orang-orang yang seperti itu tuh yang bisa menurunkan sistem imun sehingga bisa lebih rentan terhadap infeksi itu tadi, sehingga itu juga bisa membantu untuk proses pencegahannya. Jadi seperti pola hidup yang sehat, kemudian pola makan yang sehat dan sebagainya. Gitu. Oke, baik, luar biasa. Tadi sudah dijelaskan dan masih dari Tina yang ada di Ingrowo. Kira-kira bagaimana langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghindari penularan TBC ya, supaya tidak tertular karena mungkin ada satu keluarga yang kena TBC atau mungkin tetangga teman kerja kena TBC. Nah, kira-kira bagaimana untuk pencegahannya? Untuk pencegahannya seperti tadi ada beberapa yang sudah saya singgung. Jadi untuk merokok jangan merokok atau kurangi ya. Paling tidak kalau misalnya nggak bisa dihilangkan sepenuhnya, berarti kurangi merokok. Terus habis itu menjaga imunitasnya juga supaya bisa kalau misalnya ada terpapar, imunnya bisa bekerja dengan baik. Kemudian ventilasinya juga yang bagus. Kemudian kalau misalnya sudah ada kontak erat yang terkena TBC, maka juga itu harus diperhatikan. Tadi ventilasinya kan sudah ya, ventilasinya harus dijaga. Kemudian menggunakan masker. Jadi orang yang terkena TBC ini menggunakan masker juga, menggunakan masker terutama 2 minggu pertama pengobatan. Kemudian juga orang-orang yang kontak erat ini bisa semuanya diperiksakan, diperiksakan dahaknya apakah orang-orang ini terkena TBC juga atau enggak, supaya kalau misalnya dia terkena TBC maka juga bisa diberikan pengobatan, kemudian masker-maskernya dan sebagainya. Kemudian juga kalau misalnya sudah terkena maka harus menerapkan yang etika batuk dan bersin. Jadi ketika batuk sama bersin, maka yang dibatukkan itu ke arah siku bagian dalam, gitu. Atau tisu, terus tisunya langsung dibuang, gitu. Oke, baik. Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan ya. Lalu kira-kira kalau hubungan suami istri, misalnya suami atau istri menderita TBC, apakah rentan untuk menular, Dok? Untuk menular itu tetap menular yang dropletnya, bukan melalui hubungan suami istrinya gitu ya. Tetapi kan mereka pasti secara kontaknya lebih dekat, berbicaranya lebih dekat. Mungkin anggapannya kalau ada batuk bersin itu kan juga lebih sering kontak ya. Makanya dia bisa menular, tapi menularnya lewat droplet itu tadi, droplet atau airborne, bukan melalui hubungan suami istri. Gitu ya. Oke, baik. Nah, yang keempat ini Dok, pertanyaannya seberapa penting ventilasi udara dan kebersihan lingkungan dalam mencegah TBC gitu ya. Kira-kira tadi sudah disinggung sebenarnya ventilasi gitu ya. Ya, untuk ventilasi ini sangat penting untuk penyebaran TBC ini juga, karena TBC ini juga kalau misalnya terkena sinar matahari itu bakterinya mati. Jadi secara
sirkulasi udaranya, kemudian juga sinar matahari itu sangat penting untuk mencegah TBC ini tadi. Gitu aja. Makanya memang ventilasi rumah juga harus cukup bagus begitu ya. Iya, harus diperhatikan. Termasuk juga mungkin kalau Anda menggunakan kipas angin, biasanya ini kan sering kotor gitu dok ya. Perlu untuk dibersihkan gitu ya. Kalau misalnya masalah kipas angin ini karena TBC ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Kalau misalnya kipas angin ini kan debu ya. Mungkin Debu, kalau ya. misalnya masa dibersihkan itu lebih ke infeksi saluran pernafasan yang lain, misalnya gitu asma ya. atau ada infeksi bakteri yang lain, bukan infeksi bakteri, lebih ke kayak asma, kemudian gangguan pernafasan dan sebagainya. Ya, oke, baik. Terima kasih Tina yang ada di Ngerokok sudah ikutan gabung bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Silakan yang lain masih kami nantikan di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Nah, kira-kira dok, apakah semua batuk berkepanjangan ini bisa menjadi tanda TBC begitu ya? Kadang ada orang batuk sampai lebih dari 2 minggu. Nah, ini apakah apa gejala orang kena TBC? Begitu? Kalau gejala, iya emang gejala. Tapi apakah semua orang yang batuk berkepanjangan ini TBC? Tentu tidak. Tidak ya. Jadi pasti ada penyakit-penyakit yang lain juga yang gejalanya juga batuk lebih dari 2 minggu, misalnya bronkitis kronis, itu juga batuknya bisa berkepanjangan lebih dari 2 minggu. Nah, bagaimana kita tahu ini TBC atau enggak? Maka perlu diperiksakan. Diperiksakan bisa diperiksakan dahaknya atau porotoraks dan sebagainya. Jadi memang harus diperiksakan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ini TBC atau tidak. Itu ya. Proses untuk pengobatan TBC ini kira-kira butuh waktu lama atau dalam beberapa minggu saja itu? Untuk TBC ini lama, jadi paling sedikit ya, paling sedikit itu 6 bulan. 6 bulan. Bisa juga lebih. Itu harus mengkonsumsi obat secara terus-menerus gitu. Iya benar. Jadi ini sebenarnya ada 2 cara. 2 bulan pertama itu pasti minum setiap hari. Nah, sedangkan 4 bulan seterusnya ini ada yang memberikan 3 kali seminggu atau setiap hari. Gitu. Untuk yang baru ini sih rata-rata setiap hari ya minumnya. Cuma ada mungkin yang masih ikut pedoman yang lama itu 3 kali seminggu. 3 kali seminggu itu ya. Oke, baik. Kira-kira bagaimana cara dokter mendiagnosis seseorang itu terkena TBC itu caranya seperti apa ya? Jadi yang pertama ketika ada gejala-gejala yang seperti demam 2 minggu, kemudian batuk 2 minggu, ada penurunan berat badan, ada pembesaran kelenjar getah bening, kita periksakan dahaknya dengan menggunakan TCM, jadi tes cepat molekuler. Oh gitu maksudnya. Nah, dengan pemeriksaan tes cepat molekuler ini, itu kita bisa lihat apakah pasien ini positif TBC atau enggak, dan juga apakah pengobatannya ini bisa menggunakan antibiotik yang sekarang. Jadi anggapannya ada TB yang masih sensitif obat dan juga ada TB yang resisten obat sedaan. Nah, itu bisa dilihat dari TCM itu tadi, dari pemeriksaan TCM itu tadi. Gitu. Kalau misalnya sensitif, maka bisa diberikan obat yang sekarang banyak beredar. Kalau misalnya resisten, maka harus dirawat oleh spesialis paru untuk pemberian obat yang lebih spesifiknya oleh spesialis paru gitu. Gitu ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, ini saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri dari Balen ingin bertanya ya. Dokter Caroline, bisa dijelaskan bagaimana seseorang bisa tertular TBC dan faktor apa saja yang meningkatkan resiko tertularnya? Ya dok, banyak sekali nih jawabannya harusnya. Bagaimana seseorang bisa tertular TBC, terus faktor apa saja dan untuk yang meningkatkan resiko tertularnya? Oke, baik. Iya, jadi untuk yang tadi penularannya melalui airborne atau droplet. Jadi ketika ada penderita yang batuk, bersin, itu ada air liur yang keluar, itu bisa terhirup oleh orang yang sehat dan itu bisa menularkan TBC itu tadi apabila dari faktor imunnya, dari sistem imunnya orang yang tertular ini tidak mampu untuk menghadapi bakteri yang tertularkan itu tadi. Nah, untuk faktor-faktor yang bisa meningkatkan resikonya, pertama dari hostnya ya, dari orang yang tertular, ini tuh dari sistem imunnya. Sistem imunnya ini misalnya dia diabetes atau HIV atau menggunakan kortikosteroid jangka panjang, ini kan sistem imunnya kurang bagus, itu bisa meningkatkan resiko TBC-nya. Kemudian juga orang-orang yang merokok itu sistem imunnya juga sistem imun di pernafasannya itu kan banyak sistem imun di sana
itu yang jadi dirusak oleh rokoknya ini, itu dia juga bisa meningkatkan resiko infeksi TBC-nya atau infeksi saluran pernafasan yang lain. Kemudian juga dari lingkungannya misalnya ada orang yang kontak erat, jadi orang ini tuh kontak erat dengan penderita TBC, itu juga bisa meningkatkan resiko, terutama kalau misalnya ventilasinya ini kurang bagus, dari yang jendela atau pintunya jarang dibuka dan sebagainya, rumahnya kurang sinar matahari kayak gitu tuh juga bisa meningkatkan resiko penularan TBC. Kemudian juga dari pola hidup ini kan juga menentukan imun seseorang. Kalau misalnya dia pola hidupnya bagus, tidurnya tercukupi, makannya tercukupi, olahraganya juga bagus, maka imunnya juga bisa meningkat. Sedangkan pada orang-orang yang pola hidupnya kurang bagus, otomatis pasti imunnya juga kurang baik, sehingga mungkin ketika terpapar oleh bakteri TBC ini tadi, imun tubuhnya ini tidak mampu untuk mengatasi bakteri ini secara adekuat gitu. Oke, baik. Terima kasih dan masih bersama. Kemudian juga menambahkan satu lagi, ada vaksin BCG ya? Ini pada anak-anak terutama. Jadi ketika bayi lahir itu kan sekitar usia sebelum 1 bulanan itu ada vaksin BCG, itu bisa diberikan juga, itu supaya untuk meningkatkan imunitas buat anak-anak, terutama anak-anak yang di bawah 5 tahun ya. Gitu ya. Oke, baik. Luar biasa. Dan pertanyaan berikutnya masih dari Andre yang ada di Balen. Apakah semua penderita TBC bisa sembuh total? Dan bagaimana tingkat keberhasilan pengobatan yang ada saat ini? Nah, apakah penderita TBC ini bisa sembuh secara total? Dan kira-kira pengobatannya seperti apa gitu ya? Kalau sembuh total bisa ya? Tapi bukan berarti pasien ini tidak akan terkena TBC lagi. Gitu ya, bisa jadi ya. Jadi ketika pengobatan itu akan dilakukan evaluasi. Biasanya tuh di akhir bulan kedua, akhir bulan kelima, dan juga akhir bulan keenam. Dievaluasi apakah bakteri TBC-nya ini masih ada di sana atau enggak, atau pengobatannya ini anggapannya pengobatannya ini berhasil atau enggak gitu. Kalau misalnya pengobatannya gagal, otomatis akan diulang lagi pengobatannya. Jadi memang bisa sembuh total. Tetapi kalau misalnya ini tuh sudah sembuh total pun itu tidak berarti pasien ini tidak bisa terkena TBC lagi, seperti itu. Iya. Untuk pengobatannya saat ini pun itu juga cenderung juga masih bagus ya, karena di sini kan sudah ada TCM itu dia bisa melihat antitest cepat molekuler, jadi dia bisa melihat apakah bakteri ini sensitif obat atau resistensi obat. Sebelum TCM ini kan banyak TBC yang ternyata sudah resisten, tapi diobati dengan obat yang lama, anggapannya obat yang biasa digunakan. Jadi otomatis TBC-nya ini anggapannya bandel gitu di sana. Tapi sekarang dengan TCM ini kan dia sudah ketahuan dari awal kalau misalnya TBC-nya ini tuh TBC yang sudah resisten obat, maka bisa diberikan obat-obatan yang lebih sesuai gitu. Gitu ya. Oke, baik, luar biasa dan terima kasih. Masih bersama dengan program Siara Bincang Sehat. Pertanyaan berikutnya, Dok, ini apa tantangan terbesar dalam menangani pasien TBC, terutama terkait kepatuhan terhadap pengobatan? Nah, ini barangkali kan kalau waktunya 6 bulan misalnya atau 4 bulan tadi, kadang minum obatan itu merasa jemu gitu ya, atau berobat ke dokter itu bisa merasa apa gitu ya. Emang kalau masalah TBC ini memang tantangan yang terbesar itu dari kepatuhan berobatnya, karena paling sebentar itu 6 bulan pengobatan, bisa lebih, bisa 9 sampai 12 bulan atau bahkan lebih. Nah, itu memang yang paling berat di sana. Nah, itu juga memang perlu diedukasikan ya ke pasien tentang pentingnya kepatuhan minum obat ini, karena kalau misalnya putus di tengah ini yang paling dikhawatirkan kalau misalnya yaitu di resistensi obat itu tadi. Terutama kalau misalnya dari awal sudah resistensi obat, terus di tengah-tengah dia putus, maka nanti takutnya obat-obatan yang sudah diberikan ini nanti resisten juga bakterinya. Itu yang bisa menyulitkan pengobatan. Iya gitu. Jadi kalau memang penderita ini divonis harus minum obat selama 6 bulan, berarti harus terus gitu ya. Jangan sampai dia berhenti begitu. Ini paling tidak juga keluarga harus bisa menjadi bisa mengontrol gitu ya. Kadang kan orang minum obat terus merasa jemu, terus biasanya kalau terlalu sering minum obat itu ada efek samping, misalnya mual atau mungkin kepala pusing dan sebagainya. Apakah ada begitu, Dok? Ada beberapa efek samping obat, walaupun itu memang mungkin di setiap individu itu berbeda-beda ya. Yang paling umum itu pipisnya jadi warna merah. Oh gitu ya. Itu aman, itu normal. Itu memang hasil metabolisme dari obat. Tapi ada juga yang mungkin mual atau muntah. Itu bisa diakali dengan
minum obatnya tuh bareng makanan. Jadi minum sambil makanan ringan-ringan gitu sambil minum obatnya. Nah, efek samping yang paling anggapannya paling berat itu ya antara alergi. Kalau alergi ini otomatis harus mencari obat yang lain ya, atau gangguan hati. Jadi pasiennya di kuning gitu. Nah, kalau misalnya pasiennya kuning berarti harus kontrol ke dokternya, harus dilihat apa obat yang mana yang menyebabkan pasien ini kuning itu tadi gitu. Untuk itu ya obatnya harus diberhentikan dulu sementara sampai gangguan di hatinya ini bisa turun gitu, bisa membaik dulu. Iya gitu ya. Oke baik. Pertanyaan berikutnya dok, ini bagaimana cara dokter dan tenaga medis di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro membantu pasien agar tetap semangat menjalani pengobatan? Iya, kadang kalau orang sudah divonis penyakit ini kadang merasa sudah nggak ada semangat begitu ya. Ini bagaimana untuk menggairahkan mereka tetap semangat berobat begitu? Kalau menurut saya juga itu ya harus diedukasikan ya ke pasiennya ya mengenai kepentingan berobat itu tadi. Karena TBC ini kan juga merupakan penyakit yang berbahaya dan juga menular, terutama pada orang-orang yang terdekat, keluarganya yang terdekat, kemudian teman-teman terdekat dan sebagainya. Kemudian juga harus diedukasikan kalau yang masalah pengobatannya, anggapannya kalau misalnya resiko pengobatan, putus pengobatan itu bagaimana, bahayanya bagaimana. Gitu ya. Oke baik. Terima kasih tadi untuk Mbak Andri yang ada di Balen sudah ikutan gabung bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah mudah-mudahan keluarga kita terhindar dari penyakit TBC. Mungkin TBC ini termasuk salah satu penyakit yang mematikan, dok. Bisa menyebabkan kematian kalau misalnya tidak diobati dengan baik. Karena bagaimanapun juga TBC ini kan infeksi di bagian paru ya, yang paling sering di bagian paru. Saluran pernafasan itu kan hal yang paling penting ya, oksigen itu kan penting untuk tubuh. Jadi kalau misalnya pernafasannya terganggu, otomatis itu bisa menyebabkan kematian kalau misalnya nanti sudah parah. Kan bisa menyebabkan batuk darah, kemudian sesak. Kalau misalnya sesak ini kan bisa mengganggu oksigenasi tubuh anggapannya. Ya ini termasuk mungkin perlu untuk diwaspadai ya, jangan sampai kita terkena TBC yang stadiumnya sudah parah gitu ya. Iya. Lebih baik mencegah daripada sebelum Anda terkena penyakit yang mematikan ini. Nah, terima kasih buat ini Mbak Ali Patikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bujel swaloh nyimak bung. Berkembang. Mari kita semua jaga kesehatan dengan pola hidup sehat. Terima kasih Pak Ali Patikin yang sudah ikutan gabung dari Bucel Swaloh di Balen ini juga. Mudah-mudahan juga sukses selalu di kesempatan hari ini ya. Oke baik. Kita masih bersama dengan Dr. Caroline. Tema kita adalah TBC, mengenal gejala dan mencegah penularannya. Nah, silakan Anda bisa sampaikan di 082339947707 ya. Dok, kalau boleh tahu kira-kira apakah ada kelompok tertentu yang lebih rentan terkena TBC, dok? Kalau kelompok tertentu tuh lebih ke kelompok-kelompok yang imunitasnya rendah. Jadi orang-orang yang diabetes dan diabetesnya tidak terkontrol, kemudian juga orang-orang HIV, kemudian orang-orang yang menggunakan kortikosteroid jangka panjang. Jadi orang-orang yang memang imunitasnya ini cenderung lebih rendah, termasuk juga orang-orang yang merokok. Perokok kan, ya. Perokok itu kan dia juga imunitas di saluran pernafasan itu kan juga ada rusak ya gara-gara asap rokok tadi. Gitu. Ya, oke. Termasuk tadi adalah perokok. Tapi kenapa ya? Juga penderita TBC ini ada perempuan yang tidak perokok, dok? TBC ini kan sebenarnya TBC ini adalah infeksi bakteri. Jadi bukan rokok yang menyebabkan. Oh gitu ya. Jadi rokok ini bukan sebagai penyebab. Tapi sebagai faktor resiko, dia meningkatkan resiko. Jadi ketika orang-orang itu ada bakteri TBC di udara, habis itu terhirup oleh orang ini. Pada orang yang bukan perokok, imunitasnya ini masih bagus. Jadi dia bisa melawan bakteri itu tadi sehingga tidak benar-benar terinfeksi. Sedangkan pada perokok, yang namanya imunitas ini kan sudah rusak ya, dari yang rambut-rambutnya ini yang sudah rusak dan sebagainya. Jadi ketika bakterinya ini masuk, imunitasnya ini tidak terlalu bagus. Jadi anggapannya kalah lah sama bakterinya gitu. Oke baik, peringat pecinta Madani di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di kesempatan hari ini. Kita akan break dulu, jangan kemana-mana, tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat. Insan Madani dimanapun Anda kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Taukumar 48 di program siar Bincang-Bincang Sehat.
bersama dengan Rumah Sakit Aisyah, dan ini ada Dokter Caroline. Beliau ini adalah dokter umum ya di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah, tema kita masih berbicara tentang TBC ya. Iya. Nah, kira-kira dok kalau boleh tahu seberapa mematikan ya penyakit TBC ini jika tidak ditangani dengan baik? Tentunya kalau misalnya TBC ini pastinya mematikan ya kalau misalnya tidak ditangani dengan baik, karena bagaimanapun juga TBC ini kan pada sebagian besar kasus itu menyerang di bagian paru-paru, di mana paru-paru ini pastinya berperan besar terhadap oksigenasi tubuh. Dia yang mensuplai oksigen di sebagian di tubuh, yang memberikan anggapannya asupan untuk metabolisme tubuh. Jadi bagaimanapun juga kalau misalnya pada yang tahap lanjut, tahap parah, ini pastinya akan mengganggu oksigenasi di tubuh. Otomatis metabolisme di tubuh ini tidak akan berjalan, dan itu bisa menyebabkan kematian gitu. Oke, baik. Nah, nampaknya jika ada yang masuk ini dari pendengar kita. Perkenalkan, nama saya Husna, ingin bertanya dok ya. Pertanyaannya, apa saja gejala awal TBC yang harus diwaspadai? Dan kapan sebaiknya seseorang segera memeriksakan diri ke dokter ya? Kira-kira gejala awalnya seperti apa? Jadi untuk gejala awal itu biasanya ada batuk lebih dari 2 minggu, kemudian demam lebih dari 2 minggu. Ini biasanya demamnya meriang dan terutama pada malam hari. Terus habis itu ada penurunan berat badan, kadang-kadang disertai sesak atau batuk darah, kemudian ada pembesaran kelenjar getah bening di bagian leher sini, kanan maupun kiri, dari belakang telinga sampai di bagian leher sini. Gitu ya. Itu biasanya sih kalau batuknya sudah lebih dari 2 minggu sebaiknya sudah mulai diperiksakan. Gitu ya. Terus tadi kira-kira sebaiknya seseorang segera memeriksa diri ke dokter ketika tadi sudah seperti itu ya. Batuk lebih dari 2 minggu itu bisa mulai diperiksakan. Gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana proses pengobatan bagi penderita TBC dan apakah TBC bisa benar-benar sembuh? Oke, baik. Untuk pengobatan TBC ini di setiap individu pastinya berbeda-beda. Jadi dari minimal pengobatan TBC ini 6 bulan. Tapi bisa juga lebih karena tergantung dari lokasi infeksinya. Kemudian juga resistensi obatnya, kemudian juga respon pengobatannya. Ini masing-masing individu bisa berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Minimal 6 bulan. Kemudian apakah bisa benar-benar sembuh? Bisa. Tapi bukan berarti orang yang terkena TBC ini tidak akan terkena TBC lagi. Dan itu juga pentingnya memeriksakan kontak erat dari penderita. Jadi supaya misalnya di suatu keluarga ada 4 orang, 1 orang terkena TBC, dia dilakukan pengobatan sampai sembuh. Tapi ternyata mungkin keluarganya ini ada yang TBC juga, otomatis akan tertular kembali. Jadi memang orang-orang yang ada kontak erat TBC ini sebaiknya juga memeriksakan diri ke tempat anggapannya fasilitas kesehatan terdekat gitu. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, dan pertanyaan berikutnya dok ini ya. Bagaimana peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung pasien TBC agar patuh menjalani pengobatan? Ya, perannya memang ya sangat vital karena harus mengingatkan minum obat, terus misalnya hidup bersih, sehat gitu ya dok ya? Iya benar. Jadi emang dari keluarga, dari lingkungan emang bisa membantu dengan mengingatkan minum obat, karena bagaimanapun juga pengobatan TBC ini kan memang jangka panjang ya, sangat lama, 6 bulan ini pasti ada masa-masa jenuhnya. Tapi pengobatan ini juga sangat penting karena kalau putus di tengah jalan takutnya ada bakteri sisa-sisa yang nanti malah tambah resisten obat. Jadi itu memang penting banget untuk orang-orang terdekat untuk mengingatkan pasien ini untuk minum obat. Kemudian juga dari yang pola hidup sehat itu bisa didukung dari itu tadi, mungkin diajak untuk memberikan pola makan atau pola olahraga dan sebagainya yang lebih sehat, itu juga bisa diajak gitu. Yang mungkin biasanya malas olahraga, diajak olahraga minimal jalan-jalan begitu ya. Iya, tidak harus lari begitu. Oke, baik. Terus berikutnya dok, ini masih dari penanya yang sama. Apa pesan dokter untuk masyarakat agar lebih peduli ya terhadap pencegahan dan deteksi dini TBC? Pesan dokter untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap pencegahan dan deteksi dini TBC ini? Kalau pesan saya jangan takut untuk memeriksakan diri memeriksakan diri. Kan banyak orang yang takut seakan-akan kayak kalau misalnya nggak periksa berarti nggak sakit. Itu jangan seperti itu. Jangan takut terdiagnosa TBC. Justru lebih awal lebih baik. Lebih baik tetap untuk diri sendiri dan juga lebih baik untuk orang-orang di sekitarnya. Karena kalau misalnya satu orang sudah terdiagnosis TBC, otomatis orang-orang di sekitarnya juga bisa
dicek juga karena bagaimanapun juga orang-orang yang kontak erat itu juga faktor resiko ya, meningkatkan resiko untuk tertular juga. Jadi jangan takut untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Kemudian juga orang yang sudah terdiagnosis TBC juga jangan menyerah, jangan patah semangat. 6 bulan itu akan lewat gitu aja kok, nggak apa-apa. Kemudian juga harus tahu untuk pakai masker terutama di 2 minggu pertama. Kemudian juga harus belajar tentang etika batuk dan bersin, yaitu batuk dan bersinnya ke bagian siku bagian dalam. Oh gitu ya. Kemudian juga ajak kontak-kontak dekatnya untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Ya itu ya. Oke, baik. Terima kasih Husna yang sudah ikutan gabung bersama dengan program Siar Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Saya lanjut ini untuk penanya berikutnya, Dok. Dari Maptuka ZA ya. Pertanyaan singkatnya namanya. Bagaimana standar pengobatan TBC di Indonesia? Standarnya seperti apa ini ya? Jadi untuk standarnya, pertama kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaannya ini tes cepat molekuler. Dari tes cepat molekuler ini kita bisa melihat apakah pasiennya ini resisten obat atau masih sensitif obat. Dari ini juga menentukan regimen obat yang diberikan. Gitu. Kalau misalnya pasiennya ini ternyata sensitif obat, berarti bisa diberikan regimen obat yang biasa, yang memang sudah banyak dipakai oleh orang-orang di masyarakat umum. Tapi kalau misalnya pasien ini resisten obat, otomatis harus menggunakan obat yang lain. Ini biasanya diatur oleh spesialis paru. Jadi menggunakan obat-obat yang lain yang lebih mempan, nampaknya yang lebih kuat lagi gitu. Terus habis itu untuk standar pengobatannya itu juga biasanya minimal 6 bulan, tetapi harus dievaluasi lebih lanjut. Misalnya pada bulan kedua, akhir bulan kelima, sama akhir bulan keenam. Itu untuk memastikan bahwa bakteri ini sungguhan sensitif terhadap antibiotik itu tadi. Sehingga kalau misalnya ternyata resisten atau gagal pengobatan, itu bisa diketahui juga supaya pengobatannya bisa lebih efektif. Gitu. Baik, terima kasih. Dan nampaknya ini untuk pertanyaan kedua sudah terjawab ini karena menanyakan berapa lama biasanya pengobatan TBC berlangsung. Tadi kan ada 6 bulan begitu ya. Oke, 6 baik. bulan atau lebih. Lebih gitu ya. Nah, untuk pertanyaan ketiga langsung saya loncati nih, Dok ya, karena tadi sudah terjawab. Dokter ketika menjawab pertanyaan pertama sudah sekaligus pertanyaan kedua ya. Apa resiko jika pasien TBC tidak menyelesaikan pengobatannya? Ya, seperti tadi disebutkan 6 bulan, ternyata baru 2 bulan sudah tidak mau. Ketika tahu apa pipisnya warnanya merah, dia takut, tidak mau. Ini betul lagi. Nah, ini bagaimana nih? Ya, kalau misalnya resiko putus pengobatan itu pasti ini kan TBC ini disebabkan oleh bakteri ya. Dimana mungkin sudah banyak orang tahu kalau misalnya bakteri ini rentan untuk resisten obat. Jadi kalau misalnya di awal pengobatan ini pasien bakterinya ini masih sensitif obat. Terus habis itu setelah 2 bulan tiba-tiba pasiennya ini memutuskan sendiri untuk berhenti pengobatan. Mungkin ada bakteri-bakteri yang tersisa yang belum mati sepenuhnya. Mungkin awalnya dia sudah sekarat gitu, terus habis itu dia jadi hidup lagi karena obatnya dihentikan. Nah setelah itu bakterinya ini kan sudah kenal, anggapannya sudah kenal sama obat-obatan yang sebelumnya diberikan. Otomatis akhirnya bakteri ini membuat pertahanan diri juga supaya nanti ketika obat-obatan yang dikasih lagi, bakteri ini punya perlawanan yang nantinya bisa menyebabkan resistensi obat. Nah kalau misalnya resistensi obat ini otomatis harus menggunakan obat yang lain. Obat yang lain ini memang pasti sekarang sudah banyak dikembangkan ya, obat-obatan yang lain yang bisa menggantikan obat-obatan yang sudah resisten itu tadi. Tapi bukan berarti obat ini limitless, kayak selalu ada obat, maksudnya kayak ada pengganti obat terus-menerus. Kalau misalnya semua obat TBC ini dia resisten karena terus pengobatan terus-menerus, otomatis nggak ada pilihan obat yang tersisa untuk pasien ini tadi. Oh gitu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini juga pertanyaan berikutnya adalah, tadi juga sudah terjawab sebenarnya, apakah TBC bisa sembuh total? Tadi sudah bisa ya, bisa disembuhkan gitu, namun juga bisa terinfeksi kembali begitu ya. Oke, baik, terima kasih buat Maptuka ZA yang sudah ikutan gabung bersama dengan program Siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Dan ini nampaknya ada yang masuk lewat nomor pribadi saya nih, Dok. Oke, baik. Ini asli dulu Bojonegoro, namun sekarang rumahnya di Surabaya, Dok. Ini mungkin dekat dengan rumahnya dokternya. Oke, baik. Nah, dari Mas Margono Kanti ya. Oke, ini selalu nyimak lewat YouTube maupun juga di streamingnya, Dok, ini.
Pertanyaan begini ya, apa saja tanda-tanda bahaya yang menunjukkan bahwa infeksi TBC sudah parah dan berisiko fatal? Oke, Mas Margono. Langsung mungkin dijawab oleh dokter ini. Yang paling pertama pastinya sesak. Mm-mm, Sesak ini dalam kondisi apapun, tidak hanya TBC, itu bisa beresiko untuk kematian. Terutama kalau sesaknya ini sudah sangat berat, yang pastinya sampai yang nafasnya benar-benar susah, itu pasti sudah mengancam kematian. Terus habis itu juga untuk yang tahap lanjutnya, selain sesak ini, sesak yang berat ya, itu juga batuk darah. Batuk darah ini biasanya infeksinya sudah sampai dalam. Anggapannya infeksinya sudah sampai menyerang ke anggapannya kayak ada pembuluh darah yang rusak yang menyebabkan itu batuk darah. Biasanya itu sih, dua itu. Kalau misalnya yang lain-lain itu biasanya di awal-awal tuh juga bisa kelihatan, misalnya batuk berdahak lebih dari 2 minggu, demam, penurunan berat badan, itu biasanya dari awal sudah mulai keluar. Itu ya. Oke, baik. Nah, baik, untuk pertanyaan berikutnya dok, ini masih dari penanya yang sama, dari Mas Margono Kanti yang ada di Surabaya. Ini Bojonegoro ke Surabaya, tapi kalau dokter dari Surabaya ke Bojonegoro. Iya, kayak bis antar provinsi gitu ya. Bojonegoro Surabaya, Surabaya Bojonegoro. Baik, bagaimana hubungan antara TBC dengan penyakit lain seperti HIV atau AIDS dalam meningkatkan risiko kematian, dok? Jadi kalau misalnya HIV/AIDS ini kan dia memang menurunkan imunitas ya, menurunkan imunitas pasien. Jadi pada TBC ini sendiri kan disebabkan oleh bakteri, otomatis dia benda asing. Dimana kalau benda asing ini masuk ke tubuh, seharusnya ada respon imun yang membantu melawan bakteri itu tadi. Jadi ketika pasien dengan HIV ini meningkatkan resiko TBC atau meningkatkan resiko TBC, dan ketika ketika pasien ini tuh terkena TBC, otomatis gejala yang timbul itu bisa lebih parah atau malah tidak kelihatan. Jadi dia bisa anggapannya nggak benar-benar menunjukkan gejala ini pada yang jadi dua reaksi. Ada orang-orang yang justru malah susah untuk ketahuan karena respon tubuhnya itu tidak menunjukkan kalau dia itu terinfeksi, tapi juga atau malah dia yang terkena gejalanya tambah parah, jadi tambah sesaknya tambah berat dan sebagainya. Jadi memang susahnya HIV itu seperti itu karena dia menekan respon imun itu tadi. Jadi memang sangat beresiko pada pasien-pasien dengan HIV untuk TBC ini tuh terkena TBC, dan juga untuk TBC ini berkembang ke stadium yang lebih parah. Gitu. Oke, baik, itu ya ternyata. Pertanyaan berikutnya dari Mas Margono Kanti, apa saja dampak dari keterlambatan diagnosis dan pengobatan terhadap kemungkinan sembuh atau resiko kematian? Ya, kalau terlambat untuk diagnosis, pengobatan, kira-kira bagaimana, dok? Jadi kalau misalnya pengobatannya selama pasien ini tidak dalam kondisi yang benar-benar jelek ya, itu dan dia memang sensitif obat, reaksi terhadap pengobatan bagus, itu tidak masalah. Jadi dengan menggunakan obat, pasien ini bisa membaik. Biasanya 2 mingguan itu sudah enakan. Tapi kalau misalnya pasien ini sudah benar-benar datang dengan kondisi yang sesak berat, habis itu benar-benar susah untuk nafasnya, otomatis itu pasti KU-nya, keadaan umumnya itu sudah jelek. Gitu. Jadi untuk namanya pengobatan ini kan otomatis dia butuh reaksi ya, butuh waktu ya. Jadi takutnya anggapannya sebelum obatnya ini bekerja, kondisinya sudah kelewatan jeleknya. Oh tadi. Gitu ya. Oke, baik. Terakhir ini masih dari Mas Margono ya. Pertanyaannya adalah seberapa efektif vaksin dan strategi pencegahan dalam menekan angka kematian akibat TBC ya? Apakah ada vaksin? Vaksinnya ada untuk anak-anak, biasanya diberikannya untuk anak-anak. Jadi kalau untuk anak-anak ini sendiri kan imunitasnya belum sebaik orang yang dewasa ya. Jadi memang diberikan vaksin pada bayi-bayi yang usianya biasanya sebelum 1 bulan. Jadi itu untuk mencegah apa namanya, supaya anak-anak ini tidak ketularan, atau minimal kalau misalnya ketularan pun itu tidak yang manifest gejalanya. Jadi tidak yang terlalu parah. Nah, kalau misalnya pada orang-orang dewasa sebenarnya vaksin ini tidak terlalu ngefek karena TBC ini kan endemis di Indonesia. Jadi pasti sedikit banyak semua orang pasti pernah terpapar bakteri TB. Cuma ya itu apakah TBC-nya ini menang atau malah tubuhnya yang menang gitu ya. Oke, baik. Kalau masalah kematiannya mungkin ya itu sih, vaksinnya tuh lebih ke mencegah penularannya sih lebihan. Oke, baik. Terima kasih Mas Margono yang ada di Surabaya sudah ikutan gabung bersama dengan program siar Bincang Sehat ya, bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Kalau tahu mungkin ada hal lain yang ingin ditanyakan, masih saya buka, masih ada waktu ya.
sekitar 3 atau 4 menit ke depan di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Dok, kalau boleh tahu kira-kira apa saja faktor yang meningkatkan resiko kematian ya bagi penderita TBC ini? Resiko kematian biasanya dari anggapannya stadium dari penyakitnya ya. Kalau misalnya stadiumnya sudah yang berat sampai paru-parunya sudah rusaknya banyak, otomatis pasti resiko kematiannya meningkat. Kemudian juga imunitasnya, kalau misalnya imunitasnya jelek juga maka resiko kematiannya juga meningkat. Dan juga dari pengobatannya, kalau misalnya pasien ini resisten obat sampai susah untuk diberikan obat, otomatis juga progres pengobatannya kan juga tidak bisa maksimal ya. Gitu. Ya, oke baik. Nah, apakah ada kelompok tadi sudah ya dok ya sudah saya tanyakan sebenarnya kelompok atau yang rentan tadi ya, apakah anak-anak atau usia lanjut atau mungkin orang-orang yang perokok tadi kan sebenarnya sudah. Kira-kira bagaimana ya peran pengobatan dalam menurunkan angka kematian akibat TBC ini? Kalau dalam pengobatan tentunya sangat besar ya, soalnya bagaimanapun juga obatnya ini kan membunuh bakteri yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya emang pengobatannya efektif, maka orang-orang yang terkena TBC ini maka bisa sembuh total. Jadi memang pengobatan ini peran yang paling penting dalam menangani TBC kalau misalnya orang ini sudah terkena TBC. Gitu ya. Dan kalau mungkin boleh tahu, apakah ada fasilitas pemeriksaan TBC gratis yang bisa terjangkau oleh masyarakat itu ya? Tahu saya kalau puskesmas ini kan BPJS kan BPJS. juga sampai Gitu ke ya? puskesmas ya. Jadi bisa memeriksakan diri ke puskesmas. Kalau memang gejalanya mengarah ke TBC, maka bisa diperiksakan di puskesmas itu tadi. Dan setahu saya juga puskesmas ini ada program pemerintah juga di mana ketika ada satu orang terkena TBC, jadi terdiagnosis benar-benar positif TBC-nya, maka bisa dianggapannya petugas puskesmas ini bisa ke tempat tinggalnya orang yang terkena TBC ini, kemudian melakukan pemeriksaan ke orang-orang yang di sekitarnya, misalnya tetangga sebelah rumah, tetangga di seberang rumah, itu bisa diperiksakan dahaknya itu tadi, diberikan kayak, kalau saya dulu ikut waktu pembelajaran ya, diberikan seperti pot gitu, terus habis itu disuruh dahak, disuruh batuk gitu, besok paginya disuruh bawa ke puskesmas untuk diperiksakan. Oh gitu ya. Gitu. Oke, baik-baik. Berarti obat-obatannya juga bisa gratis gitu dok ya? Iya, dari gratis. puskesmas. Oke, baik, luar biasa. Dan ini mungkin bagi Anda penderita TBC tidak usah takut begitu ya, karena pemerintah juga memberikan pengobatan secara gratis ini ya. Oke baik, pendengar pecinta Madani, silakan Anda bisa manfaatkan waktu di 082339947707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Nampaknya waktunya sudah sangat mepet dok ya. Kira-kira apa pesan yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pencegahan dan tidak takut untuk berobat jika terkena TBC dok ya? Untuk pesannya ya, jadi Indonesia ini kan memang endemis TB ya, jadi memang resiko kalau misalnya terkena TBC itu cukup besar di Indonesia, terutama pada kawasan yang padat penduduk. Jadi untuk mungkin pendengar-pendengar yang sudah bergejala, misalnya batuk lebih dari 2 minggu, demam lebih dari 2 minggu, maka bisa segera memeriksakan. Terutama juga kalau misalnya ada kontak erat, misalnya keluarganya yang terkena TBC atau tetangganya yang terkena TBC, bisa memeriksakan diri ke puskesmas ya, itu kan FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, untuk diperiksakan lebih lanjut. Dan kalaupun misalnya nanti terkena TBC, bisa mendorong teman-temannya, maksudnya kontak-kontak eratnya ya, bukan teman-temannya, kontak-kontak eratnya untuk memeriksakan diri juga supaya bisa terdiagnosis secara dini dan juga terobati secara dini. Dan kalaupun nanti sudah terdiagnosis TBC, maka juga bisa melakukan pengobatan, anggapannya patuh pengobatan sampai nanti tuntas, sampai nanti selesai. Gitu. Kalau misalnya ada efek samping pun juga jangan takut, bisa dikonsultasikan ke dokternya atau dokter spesialis paru untuk mengetahui ini anggapannya kayak tindakan lebih lanjutnya bagaimana. Oke, baik-baik. Pendengar pecinta Madani, terima kasih jika kami sampaikan kepada Dr. Caroline dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro atas hal yang sudah disampaikan tadi terkait tentang TBC,
cara penularannya dan pencegahannya, hingga pentingnya pengobatan yang tepat dan disiplin sehingga tidak menimbulkan risiko kematian ya. Bagi masyarakat atau pendengar semuanya, ingatlah bahwa TBC bisa disembuhkan jika ditangani dengan baik. Jangan ragu untuk memeriksakan diri jika mengalami gejala seperti batuk berkepanjangan, berat badan turun drastis, atau keringat malam tanpa sebab yang jelas. Terima kasih. Akhirnya saya Komang Surya yang bertugas segera mohon undur diri. Selamat berpisah. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.